Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teras Sosial, pendidikan membawa kebahagiaan. Berbicara mengenai dadakan, setiap orang pasti pernah mengalami situasi ketika dia disuruh untuk berbicara, entah itu di dalam diskusi kelompok atau di dalam organisasi, atau ketika Sobat Teras berada di dalam sebuah kondisi rapat yang mengharuskan Sobat Teras berargumentasi, menyampaikan ide, gagasan, ataupun argumen-argumen yang sedang dibahas dalam topik diskusi. Nah, tentunya hal ini menjadikan Sobat Teras kadang merasa bingung, kadang merasa tidak fokus ketika berbicara. Akhirnya ketika berargumen atau menyampaikan gagasan, arah dari pembicaraan terlalu melebar atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota yang lain atau audiens yang lain. Nah, tentunya pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan 3 teknik berbicara dadakan. Yang pertama, Magic of Three. Nah, apa sih Magic of Three ini, Sobat Teras? Jadi pada dasarnya Magic of Three ini merupakan salah satu jurus yang bisa Sobat Teras gunakan ya untuk mendesain sebuah konten pembicaraan yang mengutamakan 3 poin. Nah, jadi Sobat Teras bisa berbicara topik ya yang sedang didiskusikan dengan mengutarakan 3 poin. Bisa berupa 3 kesan, 3 keunggulan, 3 cara misalnya, 3 manfaat. Pokoknya semuanya berkaitan dengan 3 poin. Pikirkanlah 3 poin saja dulu, kemudian Sobat Teras bisa memberikan penjelasan poin-poin tersebut ya sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya Sobat Teras di dalam sebuah organisasi ditunjuk kemudian supaya menyampaikan tentang bagaimana kondisi organisasi pada saat ini. Nah, sampaikan saja misalnya 3 poin keunggulan organisasi kita di tahun ini. Poin yang pertama, kedisiplinan. Poin yang kedua, solidaritas. Poin yang ketiga, target pencapaian program misalnya. Nah, kemudian Sobat Teras tinggal menjelaskan poin-poin ketiga tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi Magic of Three. Kemudian yang kedua, teknik yang digunakan ketika kita disuruh untuk berbicara dadakan adalah past, present, dan future. Di mana Sobat Teras ya menggunakan pola past masa lalu, present masa kini, dan future masa depan dengan merangkai menjadi sebuah kronologis cerita. Jadi ketika Sobat Teras ditunjuk misalnya ya oleh anggota yang lain untuk menyampaikan gagasan atau argumennya, Sobat Teras bisa menggunakan teknik past, present, future ini. Hal ini tentunya akan menjadikan penjelasan Sobat Teras runtut dan memiliki kesan yang mendalam. Sobat Teras bisa menceritakan kronologis dengan menceritakan kondisi masa lalu, masa kini atau masa sekarang, dan harapan di masa yang akan datang. Misalnya Sobat Teras ketika datang di sebuah kegiatan reuni alumni sekolah, kemudian MC secara tidak sengaja menunjuk Sobat Teras untuk menyampaikan ya kesan kegiatan reuni pada hari itu. Nah, Sobat Teras bisa mulai dengan cerita misalnya pas masa lalu. Jadi 10 tahun yang lalu ketika saya baru menginjak di sekolah SMA ini, kondisi gedungnya sangat sederhana misalnya. Kemudian Sobat Teras lanjutkan dengan present masa kini. Namun ya, 10 tahun kemudian sekarang kita berkumpul di dalam kegiatan reuni ini, kita bisa melihat bahwa kondisi gedungnya sudah baik misalnya. Dan kemudian Sobat Teras lanjutkan lagi ke pola future atau masa depan. Harapannya 5 tahun yang akan datang kondisi gedung akan jauh lebih modern dan bisa melakukan digitalisasi misalnya di dalam infrastruktur bangunannya. Nah, jadi teknik yang kedua ini adalah teknik yang bisa Sobat Teras gunakan ketika berbicara dadakan, yaitu past, present, dan future dengan
merangkainya menjadi sebuah kronologis atau cerita. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, teknik ketika kita berbicara dadakan adalah what, why, dan how. Apa, mengapa, dan bagaimana. Ketika Sobat Teras dalam sebuah diskusi, ya, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah rapat, entah itu rapat kecil atau rapat besar, dan disuruh untuk menyampaikan argumen atau gagasan, Sobat Teras bisa menggunakan teknik what, why, dan how ini. Jadi Sobat Teras bisa Sobat Teras bisa menguraikan, ya, topik menggunakan pola what apa, kemudian why mengapa, kemudian how bagaimana. Jadi misalnya ketika sedang diskusi mengenai sukses dalam berkarir misalnya. Nah, kemudian Sobat Teras ditunjuk untuk menyampaikan gagasannya kenapa sukses untuk berkarir menurut Sobat Teras gitu. Kemudian Sobat Teras mulai dengan what, apa definisi dari sukses, apa definisi dari sukses berkarir misalnya. Kemudian Sobat Teras lanjutkan dengan why atau mengapa. Mengapa berkarir dan menjadi sukses itu penting. Nah, kemudian Sobat Teras coba jelaskan. Dan kemudian yang terakhir dengan how atau bagaimana, yaitu bagaimana sih cara kita bisa meniti karir yang baik sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses misalnya. Kemudian ada step-step yang Sobat Teras bisa jelaskan. Nah, yang ketiga ini adalah merupakan teknik what, why, dan how yang bisa Sobat Teras gunakan ketika ditunjuk dalam sebuah diskusi, rapat, atau di dalam sebuah pertemuan menyampaikan gagasan atau pendapat secara dadakan. Nah, itulah 3 tips yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana sih kita ketika berbicara dadakan, ya, supaya apa yang kita sampaikan tetap fokus dan tidak melebar dan sesuai dengan topik yang sedang didiskusikan di dalam kelompok diskusi kita. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.